Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Dimanapun kita berada saat ini, biarlah kita dalam keadaan sehat dan merasakan sukacita karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini diambil dari 2 Samuel 13 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29 yang menceritakan tentang Absalom. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita akan menghadapi sebuah kegiatan yang penting atau acara yang penting dalam hidup kita, namun saat itu tanpa sengaja kita tergores oleh kuku di area wajah kita. Sering sekali kita menutupi luka itu dengan bedak atau dengan hal-hal yang lain supaya tidak tampak dari luar. Namun sekalipun itu tertutup, luka itu sebenarnya masih ada, goresan itu masih terasa. Dan ketika sudah mencuci muka atau kembali membuka, apa yang kita lakukan supaya luka itu tertutup, luka itu pasti akan tampak kembali. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga perlu mewaspadai sekecil apapun luka hati yang muncul. Apabila tidak ditangani dengan baik, luka itu dapat membengkak lalu memunculkan rencana dan tindakan kejahatan. Memang tidak mudah mengobati rasa sakit hati, apalagi jika kesalahan yang diperbuat orang lain sangatlah fatal, sangatlah besar bagi kita. Satu-satunya cara yaitu memiliki iman kepada Allah, kepada Yesus Kristus untuk membantu kita mulai mengampuni mereka. Renungan kita hari ini berbicara tentang seorang Absalom. Setelah pemerkosaan terhadap adiknya, Absalom menyimpan kepahitan dan sakit hati terhadap Amnon. Amnon bukan saja telah menyakiti Tamar adiknya, tetapi juga mempermalukan keluarganya. Oleh sebab itu, ada aksi pembalasan dendam yang direncanakan. Dan rencana itu dilakukan pada masa pengguntingan domba, pengguntingan bulu domba, dan dipakai saat yang paling tepat untuk melaksanakan aksi itu. Oleh sebab itu, dengan mengundang seluruh keluarga Raja Daud, Absalom bermaksud untuk melaksanakan niatnya. Niat itu sudah bulat, sehingga ketidakhadiran raja seolah jadi pendukung untuk mewujudkan niat itu. Drama tragis pun kembali terjadi. Absalom anak Daud membunuh Amnon anak Daud yang lain. Walau ingin menuntaskan dendam, Absalom sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan, maka Absalom pun melarikan diri. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa lihat bahwa kesalahan yang dilakukan oleh anggota keluarga Daud terhadap Daud ternyata sama seperti kesalahan yang Daud lakukan kepada Allah. Ketika Daud menyalahgunakan otoritasnya sebagai raja bangsa Israel dengan mengambil Batsheba, Amnon juga melakukan hal yang sama sebagai seorang putra mahkota untuk mengambil Tamar. Tindakan Daud membunuh Uria sama juga dengan tindakan Absalom membunuh Amnon. Daud menuai konsekuensi atas apa yang dia lakukan. Saudari yang terkasih, dari kisah keluarga Daud dan anak-anaknya, kita bisa melihat bahwa ternyata ketika ada kepahitan, ketika ada kebencian, ketika ada kesalahan, sakit hati, luka batin, dan lain sebagainya, membuat hidup kita tidak terasa damai. Kita tidak merasakan damai sejahtera, kita tidak merasakan ketenangan, kedamaian, justru mendatangkan kegundahan dalam hidup kita. Hari ini kita belajar bahwa tanpa
mengampuni, tidak akan pernah ada damai sejahtera. Maka terasa sulit memang bagi kita untuk mengampuni orang lain yang sudah menyakiti hati kita dan menyebabkan kita menderita. Namun, sesulit apapun itu, hal itu bukanlah hal yang mustahil. Mengampuni bukan hal yang mustahil di hadapan Tuhan. Karena kalau kita ingat mujizat yang dilakukan Yesus Kristus dalam pelayanannya, Dia bisa menyembuhkan segala penyakit, Dia bisa membangkitkan orang mati. Hati yang terluka, pasti Dia sanggup untuk sembuhkan. Dalam proses penyembuhannya, sama seperti luka dalam tubuh kita, luka yang ada dalam daging kita, butuh proses penyembuhan. Kita buka kembali perban itu, kita bersihkan kembali luka itu, kita berikan kembali obat itu. Terkadang ketika luka itu masih basah, akan merasa perih ketika luka itu diobati. Namun ketika semakin hari, semakin diobati, semakin dibersihkan, semakin diperhatikan, luka itu juga perlahan-lahan akan sembuh. Begitu juga dengan luka hati. Kalau kita hanya menutupi goresan itu, menutupi luka itu tidak akan memperbaiki apa-apa. Ketika kita terluka, mungkin kita menangis. Tidak ada yang salah dengan tangisan, karena air mata adalah racun jiwa yang harus kita keluarkan. Tangisan merupakan bagian dari proses penyembuhan diri. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berusaha, sebab luka hati tidak untuk disimpan, tidak untuk ditutupi, namun untuk diobati dengan kuasa kasih Kristus dalam kehidupan kita. Selamat berdamai dengan orang lain. Selamat melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.